Kalian tahu nggak, kenapa banyak sarjana yang tidak mendapatkan pekerjaan? Bahkan sampai sekarang, jumlah pengangguran berpendidikan di Indonesia itu semakin meningkat setiap tahunnya. Seorang anak mendapatkan kepercayaan dari orang tuanya untuk meneruskan pendidikan di salah satu universitas ternama. Harapan orang tua agar kelak si anak bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan menjamin di masa depannya. Padahal, biaya kuliah tersebut bisa dibilang tidak sedikit. Setiap bulan, mahasiswa tersebut mendapatkan kiriman kurang lebih 5 juta rupiah untuk biaya hidupnya. Uang tersebut belum termasuk uang kos atau sewa rumah, biaya semesteran, dan keperluan lainnya. Karena tidak mau mengecewakan orang tuanya, mahasiswa tersebut bersungguh-sungguh dalam kuliah. Setiap hari, hampir dipastikan ia tidak pernah absen mengikuti perkuliahan. Di samping itu, ia juga rajin pergi ke perpustakaan hanya untuk sekedar baca buku atau mengerjakan tugas perkuliahan yang dibebankan kepadanya. Bisa dibilang, ia adalah mahasiswa yang paling rajin di antara teman-temannya. Mahasiswa tersebut berorientasi untuk bisa menyelesaikan kuliah dengan cepat dan mendapatkan IPK tinggi. Lantaran menyadari keinginan orang tuanya itu, kegiatannya setiap hari selalu dihiasi dengan hal-hal yang bisa mempercepat meraih impiannya. Akhirnya, harapannya terkabul. Ia bisa menyelesaikan kuliahnya hanya dalam waktu 3,5 tahun dengan IPK 3,9. Tidak hanya itu, ketika wisuda, ia juga mendapatkan predikat mahasiswa dengan lulusan terbaik di kampusnya. Orang tuanya sangat bangga karena keberhasilan tersebut. Tapi ironisnya, setelah lulus kuliah, ia tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Berpuluh-puluh kali ia mencoba mendaftar, tetap saja gagal. Tidak ada satupun surat lamarannya yang mendapatkan respon dari perusahaan untuk dipanggil wawancara. Hanya ada 2 perusahaan yang memanggilnya untuk wawancara. Namun, lagi-lagi jabatan yang diberikan perusahaan itu tidak sesuai prestasi dan gelar akademik yang diraihnya. Sehingga ia terpaksa mengundurkan diri sebelum mendapatkan perintah untuk bekerja. Sudah hampir 2 tahun dari tahun kelulusannya, ia belum juga mendapatkan pekerjaan. Akhirnya, ia pun mendapatkan gelar sarjana pengangguran oleh masyarakat. Kenapa hal demikian bisa terjadi? Setelah ditelusuri, ternyata penyebab lamarannya selalu ditolak oleh banyak perusahaan adalah karena ia hanya mencantumkan ijazah kelulusannya. Ia tidak mencantumkan bukti legal keterampilan atau skill lain yang tidak berkaitan dengan dunia kampus. Padahal, bukti-bukti legal tersebut sangatlah penting karena dapat menjadi nilai tambah bagi dirinya atas orang lain. Semasa kuliah, ia hanya berorientasi menyelesaikan kuliah dengan cepat dan memperoleh IPK tinggi. Oleh karena itu, anak tersebut tidak mempunyai bukti legal atas keterampilan atau skill yang dapat ia sertakan ketika melamar kerja. Ia tidak memikirkan hal lain selain yang berhubungan dengan kuliah. Ia hanya memikirkan cara agar bisa lulus kuliah dengan cepat sehingga bisa langsung mencari pekerjaan. Padahal, sudah banyak bukti nyata di sekitar kita yang dapat dijadikan pelajaran bahwa lulus kuliah dengan cepat tidak menjamin masa depan cerah. Justru, terlibat dengan hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan kuliah adalah hal penting dalam memberikan pengalaman secara langsung di masyarakat. Cerita mahasiswa tersebut seharusnya dapat kita jadikan pelajaran. Dengan demikian, kita bisa mulai berbenah diri sebelum terlambat. Kita tentu tidak mau menjadi sarjana yang tidak memperoleh pekerjaan. Maka dari itu, ubahlah cara berpikir kita. Jika sudah seperti ini, siapa yang patut disalahkan? Ketika fenomena ini terjadi, siapa yang akan disalahkan? Mahasiswanya, orang tuanya, atau lembaga pendidikannya? Ternyata tidak ada yang patut untuk disalahkan. Mahasiswa sudah menjalankan tugasnya untuk belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga dia memperoleh IPK yang tinggi dan lulus dengan predikat memuaskan. Orang tua sudah mengarahkan anaknya untuk menempuh perkuliahan, bahkan di universitas yang terkemuka, agar mudah untuk mendapatkan pekerjaan ke depannya. Walaupun ternyata anggapan ini keliru, pihak kampus juga sudah memenuhi amanatnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik, yaitu memberikan fasilitas pengajar atau dosen dengan sesuai mata kuliahnya. Sebenarnya,
Hal ini bersumber dari cara berpikir dan cara pandang orang tua atau mahasiswa itu sendiri. Orang tua berpandangan bahwa kuliah di universitas terkemuka dapat menjamin masa depan yang cerah bagi anaknya. Sedangkan anaknya juga berpandangan bahwa kuliah cepat dengan IPK tinggi dan predikat memuaskan itu dapat membuat dirinya mendapatkan pekerjaan yang diidam-idamkan. Baik disadari ataupun tidak, cara berpikir dan cara pandang inilah yang menjadi penyebab meledaknya angka pengangguran di Indonesia. Sebaiknya, perilaku, berpikir, dan berpandangan yang salah seperti ini tidak untuk ditiru. Sebaiknya kita tidak hanya fokus pada IPK tinggi dan lulus kuliah dengan cepat, melainkan fokus juga pada hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kuliah, seperti pengalaman organisasi, pengalaman kerja, membangun relasi, dan lain sebagainya. Menurut pakar dunia pendidikan, hasil dari pendidikan perkuliahan dibagi menjadi dua macam, yakni sarjana yang mendapatkan kerja dan sarjana yang tidak mendapatkan kerja. Sarjana yang mendapatkan kerja, mereka adalah orang-orang yang bisa mandiri dalam hidup. Mereka tidak terfokus dan menggantungkan hidupnya hanya pada satu profesi atau bidang pekerjaan. Lebih dari itu, mereka bertindak kreatif dengan keterampilan yang mereka dapatkan selama kuliah. Apabila pada suatu ketika dikeluarkan dari perusahaan yang telah mempekerjakannya, maka mereka akan mulai mencari pekerjaan lagi, meniti karir dari bawah, atau boleh jadi membuka usaha yang dirasanya dapat menunjang kehidupan pribadi dan keluarganya. Pada kenyataannya, tidak ada cendekiawan yang tidak mendapat kerja alias menjadi pengangguran. Kalau sarjana yang tidak mendapatkan pekerjaan, mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu tinggi, wawasannya luas, dan prestasinya juga gemilang. Namun, mereka tidak bisa mengimplementasikan ilmunya itu ke dalam dunia nyata. Mereka tidak tahu cara memanfaatkan ilmunya ke dunia nyata. Mereka hanya terus mencari pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, meskipun akhirnya ditolak. Meskipun demikian, mereka terus melakukan rutinitas mencari pekerjaan yang menyebalkan itu, tanpa mau berpikir caranya mandiri. Para sarjana yang tidak mendapatkan pekerjaan ini tidak bisa menunjang kehidupan pribadi dan keluarganya, sehingga kehidupannya bergantung pada bantuan dari orang lain. Golongan yang kedua inilah yang menjadi penyebab meledaknya angka pengangguran berpendidikan di Indonesia. Lantas, apakah ada yang salah dengan sistem pendidikan kita? Sistem pendidikan kita yang digunakan oleh banyak perguruan tinggi, terutama untuk jenjang S1, itu mengajarkan hal-hal yang bersifat teori sebanyak 70%. Sedangkan hal-hal yang bersifat praktek itu hanya 30%. Sementara dunia kerja jelas menuntut seseorang untuk praktek langsung di lapangan, bukan hanya mengandalkan teori. Hal inilah yang sebenarnya perlu dikritisi dalam dunia pendidikan di negara ini. Sebab bisa saja hal seperti ini menjadi penyebab banyaknya sarjana yang menjadi pengangguran. Sistem pendidikan kita bisa menyebabkan terjadinya hal seperti ini. Sebab hal-hal yang bersifat praktek inilah yang sangat berguna ketika kita mengarungi dunia kerja. Sehingga ketika dihadapkan pada berbagai macam masalah yang sekiranya dapat membahayakan perjalanan karir, kita mampu mengatasi masalah-masalah tersebut. Tentu ketika mampu bersikap seperti ini, karir akan aman, sehingga kita tidak menjadi sarjana pengangguran. Sistem pendidikan di negara ini sepertinya juga telah menjebak sebagian besar mahasiswa untuk tidak berpikir mandiri. Setiap hari, otak mahasiswa selalu tersetting untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan teori, sehingga cenderung tidak menaruh minat pada hal-hal yang bersifat praktek, yang sebenarnya mereka perlukan untuk menunjang keterampilannya pada jurusan yang diambil. Sepertinya, sistem pendidikan yang digunakan di perguruan tinggi sangat berlawanan dengan sistem pendidikan yang digunakan di SMK. Di SMK, lebih ditekankan untuk mengajarkan hal-hal yang bersifat praktek, bahkan sebanyak 70%, sedangkan hal-hal yang bersifat teori sebanyak 30%. Hal inilah yang membuat para siswa SMK itu mampu mandiri dan bahkan bersaing di dunia kerja, sehingga banyak dari mereka yang tidak menjadi pengangguran setelah lulus sekolah. Memang,
tidak sepadan jika membandingkan lulusan sarjana dengan lulusan SMK. Namun, apalah artinya titel? Apalah artinya titel yang tinggi jika setelah lulus kuliah menjadi pengangguran? Sementara lulusan SMK justru mampu mengimplementasikan atau memanfaatkan ilmunya yang telah diperoleh dari sekolah ke dunia nyata. Sistem pendidikan yang digunakan banyak perguruan tinggi itu selalu mendidik para mahasiswa untuk menjadikan ilmu-ilmu yang dipelajari di kampus sebagai patokan mati dalam jurusan yang diambil. Padahal dunia selalu berubah. Sesuatu yang ada pada zaman dulu itu dianggap benar, terkadang tidak berlaku lagi pada zaman sekarang. Seharusnya sistem pendidikan kita ini mendidik para mahasiswa agar bisa bertindak sedikit lebih kreatif. Boleh jadi ada kalanya mendidik agar para mahasiswa itu bisa menemukan kajian-kajian baru yang bersifat ilmiah, yang tentunya dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam jurusan yang diambil. Menurut kamu bagaimana? Apa kamu punya pendapat lain? Jika ada, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.